Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini dan materi yang akan kita bahas yaitu tentang metode mempelajari fikih siasah. Secara umum, metode yang dipakai untuk mempelajari fikih siasah itu sama dengan keilmuan Islam yang lain, khususnya dalam bidang fikih, yaitu seperti fikih munakahat, fikih perkawinan ataupun mawaris, atau fikih tentang hak waris, tentang pembagian warisan. Nah, maka yang dipakai di sini itu karena patokan utamanya dalam fikih siasah itu adalah menarik atau mendapatkan kemaslahatan atau manfaat dan menghindarkan dari kemudorotan atau mara bahaya. Maka dari itu yang dipakai itu rata-rata adalah metode ijtihad dalam ilmu usul fikih, yang mana itu diperselisihkan. Nah, gitu ya. Apakah metode ijtihad itu dipakai ataupun tidak? Maksudnya boleh dipakai atau tidak? Lintas madhab. Nah, akan tetapi tidak hanya itu juga, tapi juga memakai kaidah-kaidah fikih yang umum, kaidah-kaidah utama dalam ilmu fikih. Maka dari itu, mari kita bahas metode mempelajari fikih siasah pada kesempatan kali ini. Nah, adik-adik sekalian, yang pertama kita akan membahas secara umum ya, bagaimana penerapan siasah. Penerapan siasah atau pengurusan kemaslahatan manusia yang sesuai dengan syariat tidak boleh bertentangan dengan dalil yang bersifat kulli, memiliki nilai universal atau berlaku untuk semua sekalipun ia terikat oleh tarikan massa dan tempat tertentu. Jadi ini adalah rambu-rambu gitu ya. Rambu-rambu seseorang yang apabila dia diamanai sebagai pejabat atau dia itu diberi amanah untuk mengatur rakyat, nah maka batasan yang diterapkan dalam Islam itu adalah tidak boleh bertentangan dengan dalil yang bersifat kulli atau umum, memiliki nilai universal yang berlaku untuk semua sekalipun ia terikat oleh tarikan massa dan tempat tertentu. Jadi ini nggak bisa kita nabrak sesuatu yang sudah pasti dalam agama. Nah, kalau kita berpatokan dengan fikih siasah, misalkan keharaman babi, kemudian anjing, nah, kemudian minuman-minuman yang memabukkan, tidak bisa kita mentolerir hal tersebut kecuali darurat sekali dan tidak ada hal lain yang dapat menggantikan peran dari sesuatu yang haram tersebut. Nah, kemudian maka dibutuhkan sebuah metode yang dapat mentoleransi masalah-masalah yang bersifat kondisional dan situasional. Karena memang setiap daerah-daerah itu mempunyai problem sendiri-sendiri gitu loh. Mempunyai masalah sendiri-sendiri, baik itu lingkungan, kemudian kebiasaan masyarakatnya, kemudian juga bisa juga dari hal-hal yang datang, misalkan investor atau pendatang-pendatang baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri yang membawa pengaruh atau adat istiadat mereka dari asalnya. Maka kondisional dan situasional sekaligus tidak menafikan daya ikat dalil yang bersifat kulli, karena tadi ya batasannya tidak boleh keluar dari hal-hal yang bersifat kulli atau batasan umum tersebut. Nah, kalau haram secara qat'i, secara pasti, baik pasti lafadznya dan pasti dilalahnya, wurudnya, datangnya hal tersebut pasti, ya tidak boleh dilanggar. Dengan kata lain, di pihak yang satu mampu menyesuaikan masalah insaniyah
dan di pihak yang lain mampu menyesuaikan nilai ketuhanan. Nah, jadi dalam penerapan fikih siasa ini harus tadi ya batasannya bersifat tidak boleh melanggar batasan bersifat kuli atau umum, dan harus mampu menyesuaikan masalah insaniyah, masalah kemanusiaan, dan itu dirasakan oleh segenap warga atau rakyat. Tergantung dia skalanya pejabatnya apa, atau dia misalkan dimintai pendapatnya, gitu. Dan di pihak yang lain mampu menyesuaikan dengan nilai ketuhanan, karena dalam Islam itu Allah punya hak dan manusia juga punya hak. Allah punya hak kepada kita dan kita punya hak kepada Allah, karena kita nggak bisa pisahkan antara manusia dan Tuhan. Karena di Indonesia ini warganya itu kan wajib beragama gitu kan, dengan agama yang dibolehkan untuk dianut warganya oleh undang-undang. Nah, terutama adalah agama Islam. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang metode dalam fikih siasah. Jadi metode dalam fikih siasah ini nanti akan saya berikan contoh-contohnya juga. Akan tetapi di situ yang namanya meraih kebijakan, yang namanya menetapkan kebijakan itu tidak asal nyuap gitu ya intinya. Tidak asal kita ngomong terus menentukan, terus memaksakan pendapatnya sendiri. Nah, dalam alam demokrasi di Indonesia ini. Oke, yang pertama kita bahas ya. Secara umum, metode yang digunakan dalam mempelajari fikih siasah adalah metode usul fikih dan kaidah fikih umum, gitu ya. Oke, yang pertama adalah ijma. Nah, ijma ini adalah menurut Amidi, ijma itu kesepakatan sejumlah para ahli yang berkompeten mengurusi umat dari umat Muhammad SAW pada satu masa atas hukum suatu kasus. Jadi ijma ini ya ada masanya dan spesifikasi kasusnya, gitu ya. Contoh ijma dalam peraturan perundang-undangan wakaf oleh BWI, Badan Wakaf Indonesia. Nah, saya akan bahas sedikit tentang apa itu ijma'nya ya. Ijma' ini ada skala-skalanya gitu ya. Maksudnya skala gimana? Ada model-modelnya, skala ataupun modelnya. Model soreh yaitu yang jelas-jelas mengatakan kesepakatannya, atau model sukuti atau diam. Intinya dia tidak membantah atau mengkritik. Nah, dan ini dilakukan oleh orang ahli gitu loh. Bukan semua orang ahli. Misalkan ada dokter mengkritik konstruksi bangunan atau konstruksi jembatan, ya nggak nyambung ilmunya gitu. Nah, maka dari itu juga ada skalanya, baik skala itu kabupaten ataupun negara ataupun kota ataupun lintas ormas, gitu ya. Karena memang sudut pandang dalam Islam ini bermacam-macam gitu loh. Karena ulama juga bermacam-macam. Dan ilmu fikih itu memang kaya dengan perbedaan pendapat. Mana yang lebih maslahat, mana yang mendatangkan manfaat lebih banyak, itulah yang diambil. Atau menghindarkan kemudaratan yang lebih besar, itu yang diambil. Nah, dalam peraturan perundang-undangan wakaf oleh BWI, jadi Badan Wakaf Indonesia ini mengeluarkan peraturan ya tentang undang-undang wakaf, gitu ya. Nah, kenapa? Karena wakaf sendiri itu definisinya apa sih yang disebut wakaf, itu berbagai madhab berbeda mendefinisikan wakaf ini. Nah, ada pernah satu kasus perselisihan tentang persengketaan tentang wakaf ini, bahwasanya menurut madhab ini masalah sengketa ini dimenangkan A gitu ya. Lalu yang B ini nggak terima, ya nggak terima, akhirnya minta fatwa ke istilahnya otoritas lain gitu. Nah, akhirnya menurut madhab lain bahwasanya yang menang dalam kasus ini, dalam sengketa ini adalah yang B. Nah, akhirnya kan nggak ada titik temunya gitu loh. Maka dari itu Badan Wakaf Indonesia ini menentukan, oh begini, caranya begini, penyelesaiannya begini, dan seterusnya.
sehingga tidak ada lagi kila-kila atau istilahnya pendapat lain begini. Nah, harus ditentukan mana yang dipakai di Indonesia ini untuk memecahkan masalah. Nah, dan juga masih banyak lain kasus-kasus tentang dalam kebijakan politik yang berkaitan dengan rakyat. Oke, selanjutnya kias. Kias adalah menyamakan satu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nas, yaitu Quran hadis, secara spesifik mestinya ya, dengan kasus yang hukumnya terdapat dalam nas atau Quran dan hadis karena adanya persamaan ilat atau sebab atau hikmah dalam kedua kasus hukum tersebut. Contoh larangan peredaran narkoba. Jadi ada sekali namanya kias itu kan menyamakan. Jadi ini kasus gimana hukumnya. Nah, kasus ini terjadi zaman sekarang, nggak ada di zaman Nabi, nggak ada zaman sahabat, katakan begitu. Kemudian dicari di Al-Quran dan hadis. Nah, persamaan sebab itulah yang nanti dijadikan landasan hukum untuk menyamakan hukum yang baru ini dengan Al-Quran dan hadis. Nah, gitu ya. Contoh larangan peredaran narkoba. Karena narkobanya itu dia akan disamakan dengan khamr. Nah, yang khamr itu minuman yang memabukkan, yang menghilangkan akal, yang diharamkan oleh Nabi. Nah, karena narkoba ini juga bikin orang hilang akalnya, gitu ya. Nah, dengan beberapa persyaratan, beberapa batasan dan lain sebagainya, dengan uji lab dan lain sebagainya, dinyatakan begitu oleh ahli, maka narkoba ini fix dilarang karena ternyata dampaknya sangat besar bagi generasi bangsa. Dan itu kias, disamakan hukumnya. Nah, begitu. Dan juga masih banyak yang lain kebijakan-kebijakan Nabi seperti buat negara Indonesia ini. Nah, itu disamakan dengan Nabi merintis sebuah negara di Madinah. Nah, ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau itu membuat kesepakatan gitu loh. Membuat kesepakatan dengan enggak hanya orang Islam ya, Muhajirin dan Ansor, tapi juga dengan orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang ateis, yang istilahnya paganisme, paganisme, yang menyembah dewa-dewa, menyembah patung. Jadi sana membuat sebuah kesepakatan bahwasanya ayo kita saling rukun, saling membantu, tidak mengusik keyakinan yang lain. Nah, agar apa? Agar Madinah ini tentram. Gitu. Nah, oke, selanjutnya adalah al-maslahah al-mursalah. Apa itu? Yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syariat dan juga tidak ditolak oleh syariat melalui dalil-dalil terperinci. Jadi kejadian ini memang benar-benar baru, gitu ya. Tidak disinggung sedikit pun dalam syariat, dalam Quran dan hadis, dan juga tidak ada penolakan di situ, tidak ada pelarangan di situ melalui dalil-dalil yang terperinci. Nah, contoh apa? Yaitu peraturan lalu lintas. Nah, lalu lintas ini nggak ada di zaman Nabi, nggak ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning di zaman Nabi. Nggak ada kalau jalan itu yang lewatnya sebelah kiri jalan. Nah, nggak ada seperti itu. Nah, maka dan peraturan-peraturan yang lainnya. Nah, maka di sini perlu diatur. Karena apa? Karena untuk mengakomodir semua penggunanya. Karena jalan ini kan milik umum. Untuk mengakomodir semuanya, karena semuanya mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Keadaan dirinya berbeda-beda, ada yang buru-buru, ada yang santai, ada yang bawa anak-anak, ada yang sendiri. Kemudian dia juga ada yang macam-macam lah namanya di jalan ya. Maka harus diakomodir agar semuanya selamat, juga agar semuanya mendapatkan haknya masing-masing. Kemudian selanjutnya contohnya adalah intervensi pemerintah terhadap harga pasar. Nah, penyebabnya di antara lain produsen menjual dengan harga tinggi, adanya monopoli atau penimbunan, adanya pemboikotan dan lainnya.
Jadi di sini adik-adik, salah satu dari tugas pemerintah itu kan mengatur beredarnya harta ini ya, yang ada di sebuah negara itu semuanya dapat merasakan gitu ya. Semuanya itu mendapatkan haknya masing-masing sesuai porsinya. Nah, jika ada orang yang dia itu sengaja untuk memperkaya dirinya dengan cara menjual barang-barangnya itu harganya sangat tinggi, sedangkan barangnya ini mayoritas di lapisan masyarakat itu menggunakannya, membutuhkannya, atau dia sengaja menimbun agar harganya tinggi, atau pemboikotan dan lain sebagainya lah intinya. Apapun yang dilakukannya agar mendapatkan keuntungan yang besar, yang kaya hanya dia saja, maka pemerintah itu bisa intervensi, bisa menyelidiki. Contoh kasus kemarin ya minyak goreng, gitu ya. Minyak goreng itu kalau pemerintah tidak intervensi ya akan melonjak terus, gitu kan. Sedangkan nggak ada di sini yang nggak butuh minyak goreng, secara mayoritas ya di Indonesia ya. Makanya memasak rata-rata setiap hari pakai minyak goreng, sudah hampir menjadi kebutuhan pokok gitu loh. Walaupun juga kebutuhannya itu setiap individu kan berbeda-beda, tapi di situ sudah menjadi, karena sudah menjadi kebiasaan ya menjadi kebutuhan pokok gitu. Nah, di sini yang dipakai landasan teorinya adalah al-maslahah mursalah. Kemudian selanjutnya yang keempat, sad dari'ah yang dilarang dan fatah dari'ah yang dianjurkan. Kalau bahasa Arabnya kita bacanya sadud dari'ah gitu ya. Sad itu dilarang atau dicegah, fatah itu yang dianjurkan atau yang dibuka, fathud dari'ah. Nah, sad dari'ah yaitu menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan. Dasarnya diperbolehkan tapi dilarang, intinya begitulah. Karena apa? Karena untuk mencegah dampak dari perbuatan yang diperbolehkan tersebut. Karena apa? Karena melihat kondisi, melihat lingkungan, dan lain sebagainya ya. Contoh pelaksanaan jam malam. Ya, kalau pas lagi genting-gentingnya banyak perampokan, banyak konflik gitu kan rawan kalau keluar malam itu. Untuk keselamatan dirinya, untuk keselamatan hartanya juga. Nah, maka ada pemberlakuan jam malam. Selanjutnya larangan membawa senjata. Ini parah ini kalau senjata ini ya. Kalau nggak kalau nggak dilarang, semua orang akan menghukumi, bahkan membunuh yang lain karena apa? Dia berdasarkan hawa nafsunya, maksudnya begitu. Nah, dan peraturan kependidikan, ya misalkan ya jenjang-jenjang pendidikan, kemudian hak-hak gurunya, hak-hak pendidiknya, gitu kan. Bagaimana pendidikan itu berlangsung di Indonesia ini dengan baik untuk mencerdaskan anak-anak bangsa gitu ya. Baik sad maupun fatah merupakan alat atau perantara, bukan tujuan. Jadi ini hanya alat atau perantara, bukan tujuan yang dimaksudkan. Nah, intinya bukan tujuan yang harus digapai, tapi hanya pencegahan. Nanti kalau misalkan sudah kondisinya misalkan sudah baik, ya silakan dihapus aturan itu gitu loh. Yang mana jika pemimpin itu mengeluarkan yang seperti ini, ya kita wajib menaatinya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang al-adah atau urf. Nah, apa itu? Yaitu kebiasaan mayoritas umat, baik perkataan maupun perbuatan. Tapi jika adah atau urf tersebut fasidah atau menyalahi syariat, harus ditolak. Nah, yang namanya adat atau urf ini sudah menjadi kebiasaan ya. Nah, gitu, sudah menjadi kebiasaan. Dan itu tidak bisa disalahkan selama tidak menyalahi syariat. Nah, contoh tukar menukar barang atau jasa antar negara. Nah, tukar menukar ini kan ya biasalah, saling tukar menukar, saling hibah gitu. Atau misalkan kalau ada kunjungan kenegaraan gitu kan, itu misalkan Indonesia ini memakai atau memberlakukan peraturan bahwasanya kalau ada yang berkunjung
berkunjung ke sini itu ada hadiah apa, jas misalkan, atau makanan khas Indonesia tertentu gitu. Boleh-boleh saja gitu, selama tidak menyalahi aturan atau syariat. Kalau sudah menyalahi, misalkan istilahnya apa ya di sini yang menyalahi itu, ya pesta miras gitulah ya. Ada apa-apa pesta miras, ada apa-apa pesta miras. Nah, itu ya harus diatur gitu loh. Dilarang, itu harus dilarang. Nikahan pesta miras, 17 Agustusan pesta miras lagi. Atau ada, pokoknya ada acara apapun kok mesti jadi ajang pesta miras. Nah, itu harus dilarang gitu ya. Karena dampaknya sangat apa namanya ya, besar gitu loh. Nah, dengan keadaan seperti itu rawan kejahatan karena akalnya hilang. Nah, selanjutnya yang keenam adalah istihsan, yaitu menggunakan kemaslahatan yang bersifat khusus sebagai pengganti dalil yang bersifat umum sebab dipandang lebih kuat atau maslahat. Batasan umum ini tidak boleh dilanggar. Yang pasti ya pasti, yang haram ya haram. Dan itu pasti disepakatan oleh ulama. Baik itu pastinya secara lafzi ataupun secara dilalah ataupun secara urut, secara datangnya dari Nabi. Maka dari itu, jika pemangku kebijakan ini yang ada yang menjabat ini atau dia yang dimintai pendapat ini, dia melihat ada situasi atau kondisi tertentu yang harus keluar dari batasan ini, karena adanya kemaslahatan yang harus diraih, karena adanya kemanfaatan yang harus diraih, maka hal tersebut dinamakan apa? Istihsan. Dan ini tidak semua sepakat ya. Ini yang pakai seperti ini, seperti contohnya adalah mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki. Yang lainnya itu setahu saya tidak pakai cara ini itu dalam menghukumi sesuatu. Contoh jual beli mu'atoh tanpa ijab dan kabul, seperti jual beli di minimarket atau supermarket. Jadi mu'atoh ini adalah jual beli yang tanpa ucapan, jadi diem-diem aja. Sampai kan kalau belanja di supermarket ya cuma ngambil, kemudian naruh, kemudian tit gitu kan. Nah, kemudian langsung dibayar dan nanti ada stroke dan kembaliannya. Nah, yang seperti ini yang apa namanya tanpa ada ijab kabul, tanpa ucapan apapun, itu secara dalil umum tidak bisa gitu. Tapi karena sudah menjadi adat masyarakat dan di situ tidak ada yang namanya penipuan atau di situ perjudian atau di situ dia gharar, adanya ketidakpastian, semuanya kan pasti dilihat barangnya dan lain semua, maka diperbolehkan karena sudah menjadi adat umum dan itu saling rela gitu loh. Nah, ini contoh saja. Selanjutnya yang lain jual beli istisna, yaitu pesanan dengan bayar dicicil. Jadi istisna itu kan pesanan dengan bayar dicicil. Maksudnya begini, ada orang ya butuh komputer atau laptop 100 gitu kan, tapi dia pesannya ke saya kan nggak ngerti IT, nggak ngerti bikin laptop, nggak ngerti istilah jual beli laptop gitu kan. Nah, karena dia percayanya ke saya dan saya tidak bisa, maka saya akan mencarikan laptop itu di tempat lain gitu, untuk memenuhi pengadaan itu. Nah, kemudian yang apa namanya istisna ini pembayarannya tidak kontan. Gitu. Kalau salam kan kontan di depan. Kalau ini nggak kontan, misalkan saya 100 laptop seharga misalkan 100 juta. Jadi dia nggak langsung bayar 100 juta, dia hanya bayar yang pertama mungkin 30 juta. Nah, nanti kan saya mencarikan, dan ini saya juga ngambil untung dari toko yang saya ambil laptopnya untuk pengadaan. Itu namanya jual beli istisna. Hal ini juga bisa diterapkan dalam jual beli rumah, misalkan begitu. Saya mau beli rumah, tapi nggak punya uang. Gitu ya.
misalkan. Ini ada utangnya lagi juga, kemudian ke bank dan lain sebagainya lah, sampai jadi rumah. Ini salah satu contoh istihsan, karena memang pada dasarnya tidak boleh, tapi di situ ada kemaslahatan gitu loh. Nah, selanjutnya, nah kita sekarang akan membahas tentang kaidah-kaidah umum fikih. Kaidah-kaidah umum ini yang istilahnya bisa kalian terapkan, bisa kalian pakai ketika nanti membahas sesuatu yang kaitannya dengan publik, nah gitu ya. Dan kaidah-kaidah umum ini bisa kita rasakan, nanti ya, ini saya kasih contoh itu langsung satu, dan itu bisa diterapkan di kaidah-kaidah yang lain gitu ya. Jadi di kaidah-kaidah umum ini yaitu di masa pandemi. Masa pandemi ini sudah yang awalnya normal jadi tidak normal, intinya begitu ya. Yang awalnya normal jadi nggak normal, semuanya jadi terbatas dan semuanya jadi dikekang gitu kan. Nah, tidak seperti keadaan sebelum pandemi. Nah, nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Oke, yang pertama, hukum berputar pada ilatnya atau sebab. Ada dan tidaknya hukum bergantung atas ada dan tidaknya ilat hukum tersebut. Nah, kaidah ini berbunyi kalau dalam bahasa Arabnya kan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, bahwasanya hukum itu ada karena ada sebabnya. Kalau nggak ada sebabnya berarti ya nggak ada hukumnya gitu loh. Kalau sebabnya hilang ya hukumnya nggak ada. Negara Indonesia ini ada, undang-undang dibuat ada karena ada apa? Ada rakyat yang butuh sebabnya untuk mengatur. Ada kesepakatan dulu, kita itu kesepakatan rakyat. Nah, kita buat negara ini untuk melindungi diri kita sendiri, untuk mengatur diri kita sendiri. Nah, itu namanya Indonesia. Nah, dua, hukum berubah sejalan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, kebiasaan, dan niat. Nah, hukum ini memang berubah-ubah terus ya. Ya seperti pandemi, oke, kan berubah, semuanya berubah. Bahkan belanja pun istilahnya ya seakan-akan berubah. Walaupun itu tidak di semua daerah gitu loh, karena setiap daerah kan mempunyai kebijakan masing-masing. Kemudian yang ketiga, menolak kemafsadatan atau kerusakan dan meraih kemaslahatan. Jadi kita yang namanya menentukan kebijakan harus berdasarkan gimana kita itu meminimalisir ya. Kalau menolak secara 0% itu kayaknya nggak ada ya kalau di dunia ini. Bagaimana kita meminimalisir kerusakan dan meraih kemaslahatan. Nah, daf'ul mafasid wa jalbul masalah. Yang keempat, jika terdapat dua kemafsadatan atau kerusakan yang saling bertentangan, maka yang perlu diperhatikan menolak salah satu kemafsadatan yang kadar mudorotnya atau bahayanya lebih besar dan mengambil salah satu kemafsadatan yang kadar mudorotnya lebih kecil. Nah, jadi ini kaidah ini berbunyi idza ta'aradal mafsadatani ru'ya a'dhamuhuma dararan fi irtikabi akhaffihim. Jadi di sini seorang pemangku kebijakan itu harus bisa mengukur ya, kadar dari kerusakan dampak sebuah situasi atau sebuah kondisi. Jika dampak kerusakannya itu lebih besar, padahal ini sama-sama juga rusak nanti ini dampaknya lebih besar, ya harus didahulukan gitu loh. Kalau pandemi, nah gimana? Tidak boleh jamaah di masjid. Kan kalau jamaah itu sebenarnya kan ya satu agama jalan, kemudian orang-orang itu kumpul, bisa silaturahmi, gitu kan, bisa beribadah dengan baik. Tapi karena pandemi dilarang. Karena apa? Kemafsadatan nggak berjamaah. Dengan dia jamaah, tapi malah tersebar penyakit dan dapat menjadikan dia meninggal gitu ya, atau menyebabkan dia sakit, itu lebih besar. Maka didahulukan yang dilarang. Maksudnya dilarang ke masjid karena pandemi, karena akan menyebarin nanti
penyakitnya ke semua orang. Nah, selanjutnya yang kelima, kaidahnya adalah mengambil yang mudaratnya atau bahayanya lebih kecil. Ya, al-akhdhu bi akhaffi dararain. Nah, jadi namanya keputusan itu memang bikin pusing gitu ya. Namanya kebijakan, menentukan kebijakan itu ya dilema, semuanya dilema. Like dan dislike itu mesti. Nah, cuma bagaimana harus mengambil mudarat yang lebih kecil. Yang 6, menolak kemaslahatan atau kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan atau manfaat. Jadi ini sebenarnya antara mafsadah dan maslahat itu ini kaidah yang utama gitu ya. Yaitu menolak kemafsadatan harus didahulukan. Gimana caranya? Kita harus menghindarkan bahaya dulu. Masalah nanti ada manfaat apa sudahlah, yang penting menghindari bahaya dulu. Gimana caranya? Dimana kadang kan persentasenya itu kan ya mana yang paling kecil. Daf'ul masafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Yang ketujuh, kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan khusus. Jelas ya, mana yang berdampak skalanya lebih besar bagi rakyat. Nah, hampir semua masyarakat itu menerima keputusan ini, menjalankan keputusan ini, dan dia akan berdampak baik pada dirinya, itu lebih didahulukan. Nah, misalkan ya istilahnya seperti perusahaan gitu ya, perusahaan kelapa sawit, misalkan gitu. Nah, kalau itu dikelola oleh masyarakat kan lebih baik daripada perusahaan besar yang dimiliki oleh hanya segelintir orang gitu kan. Pemberlakuan HGB, hak guna bangunan atau hak guna tanah, intinya begitu. Nah, dan itu dikuasai oleh perusahaan besar, ya yang untung kan perusahaan itu. Kita cuma jadi buruh doang gitu loh. Bahkan kita kalau nggak bisa bekerja sudah dipecat. Kan lebih baik dikelola oleh masyarakat gitu loh. Dibagi-bagi. Nah, mana yang mampu, ayo silahkan. Jangan diakuisisi oleh segelintir manusia yang kaya. Kemudian selanjutnya, jika tidak dapat melaksanakan seluruhnya secara sempurna, maka tidak harus ditinggalkan seluruhnya. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Nah, ini sebagai contoh ya beginilah. Misalkan dunia korupsi di Indonesia itu sudah tidak bisa dibendung ya, seakan-akan gitu. Karena hampir semua berkorupsi, hampir semua. Dan aturan serta lembaga-lembaga itu ya istilahnya kalau kita lihat seakan-akan gitu ya, itu kan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan semua keran korupsi itu sudah dibuka seakan-akan. Jadi kalau kita memilih pejabat yang istilahnya itu kredibel, terus minim sekali kemudorotannya, minim sekali itu berdampak kerusakan, itu hampir nggak ada. Nah, maka dari itu sedangkan pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan itu kan ya harus diisi. Kalau nggak ada ya gimana, tambah ruwet gitu. Maka ya jangan pejabat bidang ini misalkan tidak bisa karena orang-orangnya itu semuanya itu indikasi korupsi, singkirkan semuanya, tidak bisa, ditiadakan saja nggak bisa. Ya harus dipilih tetap. Ya mau nggak mau gitu loh. Ada yang like dan dislike. Selanjutnya, kemudaratan yang satu tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan lain yang sama kualitasnya. Ad-dararu la yuzalu bid-darari misluh. Jadi yang namanya dia itu menghilangkan kemudaratan tapi dengan menimbulkan kemudaratan yang sama. Seakan-akan gitu ya. Menghilangkan kemudaratan, menghilangkan bahaya dengan menimbulkan bahaya yang sama. Nah, ini nggak bisa. Nah. Kemudian selanjutnya, yang nomor 10 ya, yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan dengan yang meragukan. Jadi yang benar-benar yakin, ini yakin begini, kebijakannya sampean sudah istilahnya bagus, ya, jangan dihilangkan dengan keraguan. Nanti kalau begini gimana, nanti kalau begini gimana, ragu-ragu. Ya nggak keluar-keluar kebijakannya gitu loh.
rakyat ini nunggu. Kalau enggak, nanti yang jahat-jahat nanti yang muncul. Perusak-perusaknya akan muncul, semakin merajalela. Selanjutnya, yang meyakinkan dapat hilang dengan adanya hal lain yang meyakinkan pula. Al-yakinu yuzalu bil yakini yusluh. Yang meyakinkan dapat hilang dengan hal yang meyakinkan pula. Kalau ini yakin, lebih yakin, milih ini ya sudah. Awalnya kan yakin, tapi kan dengan keyakinan yang lain karena dia dapat info, karena dia dapat masukan-masukan ya, dari ahli-ahlinya, ya sudah pakai yang satunya lagi. 12. Kesulitan membawa kepada kemudahan. Masyaqqah tajribu at-taisir. Ini sudah banyak diterapkan ya, baik dalam ibadah ataupun dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Terus gimana Pak kalau naiknya BBM nih? Kan kita kesulitan, apa membawa kepada kemudahan? Ya, kalau memang itu kebijakan pemerintah, ini saya tidak tahu ya. Intinya begini, namanya kebijakan pemerintah itu kan dia sudah melalui kajian yang tidak hanya sedikit gitu. Kalaupun misalkan pemerintah salah gitu ya, karena dia sudah salah menerapkan atau membelanjakan anggaran gitu misalkan, sehingga harus mau nggak mau ditempel, ya sudah memang kesalahannya kok. Ya kita gimana, mau diganti semua gitu, presiden dan jajarannya semua itu diganti lagi gitu kan, ya enggak. Nah terus kemudahan apa yang diambil? Ya sudah, kita nggak mudah-mudah keluar gitu loh, nggak mudah keluar uang di rumah, lebih baik kita cari kesibukan yang lain gitu. Jangan rutinitas yang itu saja, kemudian karena dia merasa cukup, karena dia merasa mampu beli, dan dia akhirnya seenaknya sendiri menggunakan uang itu untuk beli BBM, hal yang nggak perlu pun. Kan kadang begini, saking kayaknya orang itu kan satu keluarga itu satu orang satu mobil, bahkan dua, kemana-mana pakai mobil biar nggak panas, biar nggak hujan gitu kan. Ya sekali-sekali ya naik sepeda gitu loh, nah, biar irit BBM-nya. Ya tidak apa-apa, hidup itu kan berputar. Selanjutnya 13. Kebijakan imam, pemimpin harus berdasarkan pada kemaslahatan rakyat. Jadi tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Bahwasannya kebijakan pemerintah seperti Pak Jokowi itu pernah mengatakan bahwasannya kesehatan masyarakat adalah konstitusi tertinggi gitu ya. Bahwasanya saya harus menjaga rakyat saya dari kehancuran, yaitu meninggal. Itu bagi Pak Jokowi adalah konstitusi tertinggi. Makanya kebijakan-kebijakan yang lain yang tidak terlalu perlu itu ditiadakan hanya untuk menjaga agar rakyatnya tidak banyak yang mati. Harus berdasarkan kemaslahatan rakyatnya. Mana yang bermaslahat rakyat ini, mana ini? Kadang kita memang begini ya, ya oke lah, pemerintahan itu kan ya manusia, ya ada salahnya. Walaupun dengan kajian-kajian untuk menentukan kebijakan ya ada salahnya. Sedikit-sedikit mesti ada salahnya lah. Tidak mungkin benar terus kan. Kadang kita itu juga istilahnya ya mendahulukan nafsunya gitu loh. Kalau seneng ya kita nggak protes gitu kan. Kalau nggak seneng atau bagi kita itu merugikan ya protes terus, nah, gitu. Sampai kebijakan itu dirubah gitu ya. Ya begitulah manusia. Tapi ya gitu kan diakomodir dalam alam demokrasi di negara kita gitu ya. Baik adik-adik sekalian, inilah dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kalau ada kritik, saran, masukan silakan tulis di kolom komentar. Nah, apa yang saya sampaikan ini murni bahwasanya sebuah kebijakan itu murni ilmu ya, bahwasanya menentukan kebijakan itu ya tidak mudah, dan kita itu manusia gitu ya, manusiawi. Kecuali memang ada di situ oknum-oknum yang memang merusak gitu. Dia pengen kaya sendiri, dia pengen pengaruh sendiri, sehingga dia akhirnya mempengaruhi yang lain, merusak yang lain agar mengikuti
caranya. Maka dari itu kewajiban kita itu ya mengontrol itu semuanya. Kalau menghilangkan tidak bisa, hampir tidak bisa, gitu ya. Menghilangkan bersih sekali, kedoliman dihilangkan bersih sekali, gitu. Ketidakadilan dihilangkan sampai nggak ada sama sekali, tidak bisa. Karena memang di dunia itu begitu, gitu. Akan muncul terus, dan kita yang istilahnya pengen perbaiki ya harus muncul terus, gitu. Nah, itulah kehidupan di dunia ini. Semuanya ada like dan dislike. Nah, kalau tentunya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.